Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita yang kemarin, masih dengan judul Menantang Nyali yang ditulis oleh akun Twitter @demonzian. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa klik tombol subscribe supaya bisa terus mengikuti cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Oke, langsung ke ceritanya. Semua orang terlihat bertanya-tanya tentang apa yang terjadi malam ini. Rasa resah melanda penduduk desa. Sementara di tempat yang berbeda, Topan dan Nanda memukul mundur makhluk tersebut dengan ilmu yang mereka miliki sampai ke ujung desa. Namun, ketika di ujung desa, keadaan menjadi terbalik. Makhluk yang tadinya nampak tergopok-gopok meladeni kedua pemuda tersebut, kini balik menyerang mereka berdua. Ilmu yang ia keluarkan bak kilat petir bercampur api, membuat Nanda dan Topan terdesak. Sekuat tenaga mereka mencoba melawan, namun energi mereka telah terkuras akibat pertempuran sebelumnya. Rupanya makhluk tersebut tak berdaya di dalam desa, karena ada pagar gaib yang mengelilingi desa tersebut. Tapi ketika makhluk tersebut keluar dari desa, makhluk itu mendapatkan kekuatannya kembali. Kini Topan dan Nanda terdesak, sebelum akhirnya mereka terjatuh dan memuntahkan darah segar dari dalam mulut mereka. Tubuh mereka terkapar di ujung desa. Pak Diman, sang sesepuh desa, menunjukkan jarinya ke arah ujung desa. Dengan sigap, para warga lain segera menuju ke arah yang Pak Diman tunjukkan. Nampak warga yang lain semakin penuh tanda tanya dengan apa yang telah terjadi. Waktu berjalan dengan cepat dan pasti. Sudah memasuki pukul 11 malam. Para warga yang menemukan Topan dan Nanda tergeletak langsung membawa mereka menuju salah satu rumah warga. Mereka segera merawat dan mencoba mengobati luka, dibantu oleh sesepuh desa. Muntahan darahnya mengalir ke kaos yang mereka pakai, dengan luka gosong terbakar di kaki dan tangan mereka. Setelah kejadian malam itu, Rizky takut untuk masuk ke rumahnya sendiri. Sekarang ia tengah berada di rumah Ojak. Bayangan makhluk itu selalu saja terbayang dan mengikuti dan terus mengawasinya. Dengan ekspresi wajah yang pucat dan terlihat masih shock berat, Rizky coba berpikir tentang semua yang telah ia alami. Ia mencoba bertukar pendapat dan pemikiran bersama Ojak. Udah, jangan dipikirin aja. Mungkin lu cuma capek kali, terus kurang istirahat. Udah sana, tidur dulu aja. Udah jangan terlalu dipikirin. Ucap Ojak berusaha menenangkan sahabatnya. Iya, makasih Jak, ucap Rizky. Tengah malam, ketika kantuk mulai menyerang raga untuk terlelap dengan buayan mimpi. Mimpi yang menjadi hiasan di kala tidur. Itulah yang Rizky butuhkan. Suatu ketenangan untuk sekedar bisa beristirahat. Suara jendela digedor dari luar. Rizky dan Ojak masih terlelap dalam tidurnya. Suara kembali terdengar. Dengan mata yang masih menahan kantuk, Ojak mencoba membuka matanya
untuk melihat apa yang terjadi. Suara hantaman di atas lemarinya membuat Ojak kaget. Ia langsung mundur. Bagaimana tidak? Di atas lemarinya terlihat duduk sesosok hitam legam dengan mukanya yang merah, matanya yang merah menyala, sedang melihat ke arahnya. Sontak saja Ojak menjadi kaget dan berteriak dengan sangat kencang. Suara Ojak membuat ayahnya langsung berlari menuju kamarnya. Astagfirullah. Ayah Ojak segera melempari sosok tersebut dengan tasbih yang dia pakai untuk menghitung dan mengucap istighfar di waktu sholat malam. Tubuh sosok tersebut menggeliat, seakan terkena sesuatu yang menyakitkan. Rizky bangun dengan ekspresi yang terkejut melihat apa yang tengah terjadi. Dengan sekejap mata, sosok tersebut menghilang dengan hanya meninggalkan asap hitam tipis dan menguap begitu saja. Ayah Ojak mendekati anaknya yang terlihat sangat ketakutan. Ayahnya berusaha menenangkannya dengan segelas air yang sudah ia beri doa. Dengan kejadian tadi, membuat ayah Ojak kini berzikir di dalam kamar Ojak saja. Keesokan harinya, Pak Bayu yang merupakan ayah Ojak berkunjung sambil mengantar Rizky ke rumahnya. Tentu saja disambut baik oleh Pak Iman, ayahnya Rizky. Punten Kang, ucap Pak Bayu ketika melihat Pak Iman yang tengah duduk di depan rumahnya. Pak Iman, Bayu. Sini Pak, jawab Pak Iman menyambut tamunya. Ini saya nganterin anakmu pulang. Sekalian ada sesuatu yang mau saya omongin, tutur Pak Bayu kepada Pak Iman. Silakan duduk Pak, jawab Pak Iman menyambut. Ini si Rizky suruh istirahat aja dulu. Kasihan semalaman, gak bisa tidur, ucap Pak Bayu kepada Pak Iman. Rizky pun masuk ke dalam rumahnya dan tertidur di tengah ruang tamu yang berkursi rotan. Setelah dirasa suasananya tepat, barulah Pak Bayu berujar apa yang ingin dia sampaikan. Tadi mau bicara apa Pak? Kayaknya serius banget. Pak Iman coba menanyakan perihal ucapan Pak Bayu tadi. Gini Pak, Rizky itu sepertinya sudah diincar Pak, ucap Pak Bayu dengan nada yang sesuai. Diincar apa dan kenapa Pak? Ucap Pak Iman menanggapi Pak Bayu. Saya dengar dari tetangga, katanya Rizky sudah ditakut-takuti selama 2 hari sama dedemit ini. Nah, pas tadi malam Rizky tidur sama Ojak di rumah saya. Dedemitnya ikut nongol di kamarnya Ojak. Saya rasa Rizky memang sudah diincar oleh dedemit tersebut Pak, ucap Pak Bayu menerangkan. Allahu Akbar, apa salah anak saya sampai bisa begini? Mendingan saya aja deh yang diincar kalau harus mati. Mendingan saya aja, jangan anak saya. Dengan wajah memelas begitu terpukul Pak Iman menatapi nasib anaknya. Yang sabar ya Pak, saya akan coba bantu biar gak ada kejadian lagi ke depannya. Pak Bayu mencoba menenangkan Pak Iman. Mending nanti malam Rizky jangan tidur di rumah Pak. Usahakan jangan sampai tidur, karena demit itu akan mengambil rohnya Rizky sewaktu tidur. Usahakan jangan sampai terpejam matanya, ucap Pak Bayu memberikan petunjuk. Terus harus tidur di mana Pak? Aduh,
Ya Tuhan, musibah ada-ada aja, ucap Pak Iman. Udah Pak, gini aja, Rizky suruh tidur di musola dulu aja. Insya Allah, si demitnya kayaknya nggak bakal masuk dan ganggu, ujar Pak Bayu. Pak Iman coba mengiyakan saran dari Pak Bayu tersebut. Sore hari menjelang malam, Rizky baru terbangun dari tidurnya. Dengan raut wajah lelah dan pucat. Ayahnya langsung menyuruh Rizky untuk mandi dan bergegas sholat dan mengaji di musola, tempat biasa Rizky menimba ilmu agama. Pak Iman pun menemani anaknya untuk berangkat ke musola yang cukup jauh dari rumahnya. Atas saran dari Pak Bayu tadi, Pak Iman berniat bertemu dengan Kang Soleh. Kang Soleh adalah ustadz di mana tempat Rizky belajar ngaji. Bapaknya bermaksud menyampaikan keluh kesah dan saran dari Pak Bayu tadi. Namun, Pak Soleh sedang tidak ada. Dia sedang ada keperluan sehingga tidak bisa mengajar ngaji. Menurut yang ada di musola, Pak Soleh baru besok pulang. Sementara di musola hanya ada Ajat, murid kepercayaan Pak Soleh. Seorang pemuda yang mempunyai perawakan tinggi dan putih. Dengan berat hati, Pak Iman menitipkan anaknya kepada Ajat, meminta tolong agar Ajat mau menemani dan melindungi Rizky, dan berpesan agar Rizky jangan sampai tertidur. Pak Iman pun memberikan sekantung plastik berisi bling-bling wulung dan kedongdong, dengan maksud agar Rizky tetap terjaga. Setelah berpamitan, Pak Iman lalu beranjak meninggalkan musola. Bukan tanpa alasan, beliau tak mau menemani anaknya. Namun, karena malam ini dia dapat giliran ronda yang mengharuskan dirinya berkeliling untuk menjaga keamanan kampungnya. Pak Iman berjanji untuk sesering mungkin melihat keadaan di musola untuk memastikan anaknya tetap baik-baik saja. Malam pun mulai berlalu begitu pelan yang dirasakan oleh Rizky. Rizky berharap agar siang cepat datang. Rizky berbaring sambil mengobrol bersama Ajat di dalam musola. Tak banyak yang bisa ia bicarakan, karena memang Rizky tidak terlalu berteman dekat dengan Ajat. Rizky tak menggubris obrolan Ajat yang sepertinya asik sendiri, hingga Rizky terbuai dalam lamunannya sendiri. Lama-lama suasana menjadi begitu hening. Tak ada ocehan dari Ajat yang sedari tadi mengganggu telinganya. Setelah Rizky menengok, "Duh, suruh nemenin malah tidur," ucap Rizky ketika melihat Ajat yang sudah tertidur di sampingnya. Terdengar dengkuran Ajat mengganggu pendengaran Rizky. "Duh, ngoroknya kayak mesin diesel nih," ucap Rizky gregetan. Di tengah dengkuran Ajat, sama-sama Rizky mendengar suara langkah kaki yang begitu berat. Rizky segera beristighfar. Tak lama terdengar suara bising dari luar musola di mana ia berada. Di tempat yang berbeda, Pak Bayu sedang mengucapkan doa-doa di ruang tamunya, entah itu doa apa. Namun terlihat begitu pasif ia mengucapnya. Suara pintu rumahnya seperti dilempar sesuatu yang besar. Pak Bayu berdiri untuk melihat keadaan.
mengintip dari balik tirai jendelanya. Namun, alangkah terkejutnya Pak Bayu ketika ia melihat dari tirai di balik jendelanya. Ia melihat banyak sosok di depan rumahnya, seperti sedang mengepungnya dari segala arah. Pak Bayu terus mengucapkan doa-doa sambil terus mengawasi keadaan di depan rumahnya. Ia berjaga-jaga jika mereka berniat masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, Pak Iman masih menunggu di dalam rumah, menunggu teman-temannya datang untuk menjemput dirinya meronda malam ini. Terdengar suara dari kamar Rizky, membuat ayahnya langsung terkejut. Suara itu berasal dari lemari anaknya. Awalnya, ayahnya ragu dan takut. Namun, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Pelan-pelan, ia mendekati lemari tersebut. Lemari tersebut seperti terguncang dengan sendirinya. Perasaan takut berpadu dengan besarnya rasa penasaran yang ia miliki, membuat adrenalinnya terpompa sehingga detak jantungnya menjadi tak karuan. Perlahan, Pak Iman mendekati lemari tersebut sambil mengumpulkan segala keberaniannya. Tangannya gemetar dengan hebat. Sesosok kuntilanak hitam keluar dari dalam lemari dan hilang begitu saja menembus dinding kamar anaknya. Sontak, melihat itu Pak Iman lari ketakutan menuju pintu keluar rumahnya. Bahkan ketika dia membuka pintu, dia sampai menabrak temannya yang hendak mengajaknya meronda. "Aduh, ada apa Pak?" tanya temannya penasaran. Dengan napas yang masih tak beraturan, Pak Iman tidak menjawab pertanyaan dari temannya tersebut. Melihat keadaan Pak Iman yang seperti ketakutan, Pak Abdur temannya ini langsung memberi air minum dan mencoba menenangkan Pak Iman. "Dah Pak, minum dulu Pak," ucap Pak Abdur sambil menyodorkan air minum di dalam botol. Seperti orang yang tengah kehausan, Pak Iman meneguk habis air minum dalam botol tersebut. Setelah mulai tenang, ayahnya Rizky mulai menceritakan apa yang baru saja ia alami. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Pak Iman lalu mendadak teringat akan anaknya. Ia langsung khawatir akan terjadi sesuatu kepada anaknya tersebut. "Aduh, anakku di musola Pak," ucap Pak Iman kepada Pak Abdul. "Lah, iya ya, Dimas juga kemana ya Pak?" tanya Pak Abdul kepada Pak Iman. "Lah, gak tahu. Kan tadi juga saya lihat Bapak sendirian," ujar Pak Iman. "Enggak Pak, tadi saya berangkat ke sini sama Dimas kok," sanggah Pak Abdul. "Coba saya lihat dulu ke dalam rumah." Lalu Pak Abdul pun berlari menuju rumahnya. "Deh, itu gimana sih orang? Masa sama anaknya sendiri nggak tahu di mana?" ucap Pak Iman. Sesampainya Pak Abdul di depan rumah, ia langsung membuka pintunya yang memang ia kunci dari luar. Setelah dibuka, Pak Abdul melihat Dimas yang tengah menonton TV. "Lah, kamu gimana tahu-tahu ada di dalam?" tanyanya kepada Dimas. "Itu Bapak gimana? Orang saya lagi di WC, malah dikunci dari luar rumahnya." "Lah, bukannya tadi ikut sama Bapak kamu?" tanya Pak Abdul heran. "Apaan sih Pak? Saya itu kan lagi di WC. Terus dengar Bapak ngomong, gak tahu sama siapa.
Tahu-tahu pintunya udah dikunci aja, jawab Dimas. Lah, terus yang sama bapak siapa? Gak tahu, jawab Dimas singkat. Ya udah cepat kamu keluar, perintah Pak Abdul kepada Dimas. Sepertinya sosok yang bersama Pak Abdul tadi adalah makhluk yang menjelma menjadi sosok anaknya. Di musola di tempat Rizky berada, suara langkah kaki yang berat masih terdengar. Seakan memutari bangunan ini untuk mencari celah agar makhluk tersebut bisa masuk ke dalam. Rizky di dalam merasa sangat ketakutan. Tak ada yang bisa dia andalkan selain dirinya sendiri. Dia mencoba berjuang melawan rasa ketakutannya yang tak kenal ampun. Terlihat ada mata merah menyala setelah mengawasinya dari balik jendela musola. Seperti menunggu waktu yang tepat untuk masuk mencengkramnya. Takut, cemas, putus asa menyatu di dalam dirinya. Entah dapat bisikan dari mana, Rizky bertayamu memakai debu di dinding musola. Dilanjut dengan membaca Al-Quran sambil menyilangkan kakinya. Semakin ia membaca, semakin ketenangan yang ia rasakan. Perlahan rasa takut dan cemas mulai menghilang. Namun suara gemuruh terdengar begitu keras di luar musola. Sementara Ajat masih mengorok dengan suara dengkurannya yang keras. Tapi itu dirasa lebih baik, karena ada suara manusia yang menemaninya, pikir Rizky. Sementara di tempat lain, di rumah Pak Bayu, terlihat ada sosok kuntilanak merah berada di depan pintu rumah Pak Bayu. Dia mematung tak bergerak sedikit pun. Pak Bayu membaca surat Yasin untuk mengusir sosok tersebut. Namun sosok itu terus saja terdiam di luar. Kembali ke musola, Pak Iman dengan sekuat tenaga mencoba menuju musola di mana tempat Rizky berada. Beberapa warga lain pun ikut menemaninya. Mereka pun menahan untuk tak meronda sementara waktu untuk mengikuti Pak Iman yang cemas dengan keadaan anaknya. Ketika musola sudah mulai terlihat dari kejauhan, nampak pemandangan yang begitu mengerikan. Bangunan musola tersebut sedang dikerumuni oleh bangsa dedemit yang begitu banyak. Pak Iman memaksa untuk mendekat sebelum akhirnya ditarik oleh warga yang menemaninya karena khawatir akan keselamatan Pak Iman. Mereka berlari menjauhi musola tersebut, hingga berpapasan dengan Pak Abdur yang bertanya heran kepada mereka semua yang tengah berlari. Namun tak ada jawaban dari mereka, karena dirasa ada sesuatu yang membahayakan. Maka Pak Abdur dan Dimas menyusul mereka. Setelah dirasa sudah cukup jauh dan aman, barulah Pak Abdul kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga membuat mereka semua berlari. Setelah diceritakan kepada Pak Abdul malah mengajak Dimas untuk segera pulang ke rumahnya, karena takut apa yang sudah dituturkan oleh teman-temannya itu. Sementara di dalam musola, Rizky masih terus membaca Al-Quran. Di luar sana masih terdengar suara raungan, suara tawa, dan berbagai suara lainnya. Rizky tak meladeninya dan terus saja membaca Al-Quran, seakan tak terpengaruh oleh suara-suara yang mengganggunya dari luar musola.
Oke, sekian untuk cerita kali ini dan masih akan disambung oleh video selanjutnya. Terus ikuti cerita dari channel Obor Malam. Jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.